Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah rekan-rekan Edward Talk sekalian, 30 menit ke depan kita akan kembali membahas sebuah tema menarik yang mana ini berkaitan dengan akademik dan juga ada di dalamnya soal kepenulisan. Karena kepenulisan ini yang kemudian akan mendorong daripada bahasan akademik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Dan insya Allah ini akan live juga di Instagramnya Edwa Institute dan nanti akan dikolaborasikan dengan Instagramnya Pustaka Edwa. Ya, jadi 30 menit ini tercakup ke dalam dua materi ya. Jadi insya Allah akan di-upload di YouTube-nya Edward TV dalam satu file. Jadi silahkan bisa di-review kembali, ditonton kembali materi tentang apa. Ya, ini judulnya adalah tentang pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan saya yakin teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar mahasiswa berprestasi itu apa, dan juga ternyata ada Pilmapres, ada seleksinya, pemilihan mahasiswa berprestasi. Sharing ini saya sampaikan karena saya juga alhamdulillah pernah menjadi mahasiswa berprestasi utama di UPI 2019 lalu, dan apa yang akan saya sampaikan berupa pengalaman-pengalaman saya selama seleksi sampai dengan pasca terpilih menjadi Mapres satu di kampus UPI. Baik yang benar-benar bermanfaat. Baik, eh inti awal kenapa kemudian kita harus menjadi Mapres, karena dengan menjadi Mapres kita itu memiliki peluang lebih luas, dan saya pribadi memiliki pengalaman menjadi tangan kanannya pejabat-pejabat kampus gitu. Ketika rektor, dekan, wakil dekan membutuhkan perwakilan kampus, Mapres ini yang kemudian menjadi pilihan pertama gitu. Kenapa? Karena tentu sudah sudah terbukti kompetensinya untuk menjadi perwakilan kampus. Dan tentu menjadi Wapres itu tidak bisa tiba-tiba kemudian ikut Pilpres dan pasti juara, enggak. Tentu orang-orang yang lain yang menjadi yang peserta Pilpres ini mereka pun mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan jauh-jauh hari bahkan sejak awal masuk kuliah gitu. Entah mereka itu dari mukaku udah mulai menunjukkan prestasi mereka, banyak ikut lomba dari semester awal, kemudian banyak ikut pelatihan dan lain-lain sampai dengan terkumpulkan semua prestasi dan skill dia miliki untuk kemudian menjadi Mapres yang memenangkan dirinya di Mapres kampus bahkan mewakili kampus ke nasional. Artinya apa? Sejak hari ini teman-teman yang masih semester satu, teman-teman yang masih semester 2, 3 itu awal-awal kuliah, jangan sia-siakan waktunya. Saya sendiri waktu kuliah itu merasa cukup terlambat karena saya mulai tertarik dengan dunia perlombaan itu di semester 3 gitu ya. Tapi alhamdulillah saya masih berkesempatan untuk jadi Mapres kampus utama gitu. Intinya apa? Jangan habiskan waktu teman-teman untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Banyak main HP, banyak rebahan itu boleh gitu ya dalam beberapa waktu main HP rebahan, tapi jangan sampai produktivitas teman-teman itu terganggu gitu ya. Produktivitas di sini maksudnya apa? Kuliah, organisasi, gitu. eh, kegiatan di luar kampus dan lain-lain. Ini sangat penting teman-teman. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ayo kita sama-sama mempersiapkan diri. Ini kalau offline saya selalu bertanya ke teman-teman ketika ngisi tentang prestasi. Saya nanya, siapkah teman-teman untuk berprestasi? Harapnya teman-teman dalam hatinya menjawab, saya bisa berprestasi. Ya, saya bisa berprestasi. Karena mindset ini yang pertama harus dibangun bahwa kita itu bisa dan mampu. Enggak, wah lihat Kang Raffi gitu misalnya, hebat prestasinya sangat banyak jauh gitu. Saya mah jauh kalau dibandingin Kang Raffi gitu. Maka yakinkan dulu buat diri kita bahwa saya bisa. Kan kalau kata Nabi eh, apa bercita-cita cita setinggi mungkin gitu ya, setinggi langit lah katakan kalau kita analogikan. Maka kalaupun nanti tidak sampai ke langit, setidaknya kita itu sampai ke ke atap rumah gitu. Artinya apa, gak jauh-jauh amat gitu ya dari cita-cita yang kita inginkan. Artinya setinggi apapun cita-cita kita panjatkan dan ikhtiar sebaik mungkin, tawakal, biarkan Allah yang kemudian memberikan jalan terbaiknya buat kita. Insya Allah kalaupun tak tercapai, kita pun sudah mendapatkan banyak manfaat daripada ikhtiar kita, gitu ya.
Tapi yakin dulu saya bisa gitu, saya bisa berprestasi. Karena dengan keyakinan ini yang akan memberikan jalan untuk kita mencapai tujuan kita, gitu ya. Kemudian hasil berprestasi ini merupakan seleksi yang diadakan oleh Ristek Dikti atau sekarang Kemendikbudristek ya, yang bertujuan untuk memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi atau capaian unggul dan membanggakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokulikuler dan ekstrakurikuler. Ya, intra, ko dan ekstra. Dan ini merupakan ajang paling bergengsi di tingkat mahasiswa yang sifatnya individu. Kalau sifatnya kelompok itu ada PKM paling bergengsi karena seluruh kampus di Indonesia ikut. Nah, begitu pun Mapres. Kalau Mapres ini seluruh kampus di Indonesia baik swasta, baik negeri apa ikut gitu ya. Dari seleksinya nanti dari tingkat terkecil sampai tingkat nasional. Artinya apa? Paling bergengsi. Persiapannya sangat panjang. Dan teman-teman bisa search ya tentang lebih detailnya informasi soal Pilmapres di pedoman Pilmapres yang bisa teman-teman search di uh, search engine ya Google dan lain-lain. Pedoman Pilmapres Sarjana atau diploma tahun berapa 2023 misalnya. Ini saya waktu itu 2019 gitu karena waktu itu saya jadi Mapresnya 2019. Nah, persyaratan umum seleksi Pilmapres itu kurang lebih itu harus WNI gitu ya, kemudian terdaftar di Pedidikti dan aktif sebagai mahasiswa program sarjana maksimal semester 6. Ini untuk yang sarjana maksimal semester 6. Ya, untuk diploma tidak salah maksimal semester 4. Artinya sebelum usianya 21 tahun gitu. Tapi maksimal semester 6. Banyak yang mereka ikut dari apa mewakili kampus, mewakili prodi atau fakultas padahal dia masih semester 2 atau semester 4. Silakan. Selama dia memang memenuhi kompetensi dan bisa bersaing dengan kakak kelasnya. Kemudian berusia tidak lebih dari 22 tahun. Nah ini ya, artinya 22 tahun maksimal. Pada tanggal 1 Januari 2019 yang dibuktikan dengan KTP. Memiliki IPK, IP seluruh mata kuliah yang lulus rata-rata 5,3. Nah, tapi tiga ini bukan menjadi patokan utama karena pada dasarnya tiga ini sangat gampang didapatkan untuk seorang mahasiswa. Dan faktanya di lapangan pun orang-orang yang menjadi perwakilan untuk ikut seleksi Pilmapres ini rata-rata di atas 3,5 teman-teman, bahkan ada yang 3,75 3,8 gitu. Artinya apa? Orang-orang yang di atas rata-rata gitu ya, bukan yang rata-rata tapi yang orang-orang yang di atas rata-rata secara IPK. Tapi bukan berarti teman-teman yang IPK-nya nggak di atas 3,5 kemudian saya mah nggak bisa ikut deh karena orang-orangnya tinggi-tinggi. Nah, gak apa coba dulu aja, mungkin ada hal-hal lain selain IPK yang teman-teman bisa unggulkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu nih sebelum nanti seleksi, IPK-nya pun perbaiki agar menjadi nilai unggul juga buat teman-teman. Nah, ada persyaratan khusus. Yang pertama adalah rekapitulasi indeks prestasi per semester. Kalau bahasa kita itu CV gitu ya, CV. Bukan indeks prestasi itu IPK, rekapitulasinya, transkrip bukan CV, transkripnya. Kemudian ada karya tulis ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia baku. Nah, ini yang menjadi penting, karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah memiliki presentasi yang sangat besar dalam penilaian. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ringkasan. Ini merupakan persyaratan ketika zaman saya ya, jadi berbeda. Tapi kurang lebih menjadi patokan yang standarnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi bisa jadi patokan. Ringkasan bukan abstrak yang ditulis bahasa Inggris dan bahasa asing PBB lainnya. Boleh bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, gitu, bahasa Prancis. Yang itu merupakan bahasa PBB. Tapi sebaiknya bahasa Inggris tetap disediakan, gitu ya. Dan juga bahasa Indonesia. Maksimum 10 prestasi capaian yang unggul dan akan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti. Teman-teman yang memiliki prestasi kurang 10 gak apa-apa masukin aja. Tapi pasti 10 itu sangat gampang ya. Artinya apa? Kalau seandainya prestasi lombanya nggak sampai 10 bisa memasuki prestasi lainnya seperti prestasi sertifikasi ya, kemudian prestasi berupa organisasi sebagai apa? Prestasi ikut forum, event dan lain-lain bisa dimasukkan kalau memang prestasi lombanya minim. Tapi kalau teman-teman prestasinya banyak lebih dari 10, silakan seleksi, pilih yang mana yang paling unggul gitu ya. Yang internasional, yang nasional, silakan dipilih yang paling unggul.
Nah, kenapa? Karena ini akan menjadi branding dia. Dia di bidang apa yang kemudian menjadi unggulnya gitu. Tapi untuk seleksi di tingkat bawah, prodi, fakultas, selama itu masih bisa memasukkan prestasi sebanyak-banyaknya, masukkan saja. Biar nanti akan menjadi pertimbangan di tingkat prodi atau fakultas, atau bahkan universitas. Tapi kalau di tingkat nasional, maksimum 10 yang kemudian nanti harus dimasukkan, disubmit ke ke web Presnya itu sendiri. Gitu. Karena ini merupakan persyaratan-persyaratan dari pedoman nasional ya. Sedangkan di tingkat prodi, fakultas sampai dengan universitas seringkali ada beberapa adaptasi agar kemudian menjadi strategi ketika nanti di nasional. Biasanya seperti itu. Tapi kurang lebih patokannya basic reference-nya itu adalah pedoman Bunga Pres nasional. Dan pada zaman saya itu diminta untuk membuat video profil diri dan deskripsi kegiatan yang paling diumumkan dan dibanggakan. Sebelumnya ada video profil, kemudian ada pernah disuruhnya itu video karya tulis ilmiahnya gitu ya, dijelaskan dalam bentuk video gitu dan lain-lain. Silakan ikuti pedoman ya. Tapi pada intinya ketika membuat video itu harus kualitasnya bagus. Ya, sebaiknya teman-teman itu meminta orang profesional atau bisa meminta tolong ke kampus gitu ya, agar kemudian difasilitasi. Kenapa? Karena harus bagus secara kualitas, bagus secara konten gitu ya. Eh, maksudnya kualitas di sini bukan kualitas hanya secara isinya apa eh, cara penyampaiannya, tapi lebih ke kualitas juga, kualitas videonya, gambarnya yang jelas, kemudian angle-angle yang diambil, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan apa skill videografi itu harus sebaik mungkin dimasukkan dalam video kita agar menjadi nilai tambahan ketika juri nanti melihat video profil yang kita buat gitu ya. Nah, ini tahapan seleksi dari Wapres sudah saya singgung-singgung dari tadi, dari prodi, kemudian seleksi tingkat fakultas atau kampus daerah gitu ya, seleksi tingkat universitas, baru nanti seleksi tingkat nasional. Prosedur pemilihan itu ada dua, ada yang dari PTN, ada yang dari PTS, ada juga program sarjana, ada program diploma biasanya ya. Kemudian nanti di tingkat PTN atau perguruan tinggi itu mengirimkan satu mahasiswa untuk diseleksi di tingkat nasional. Adapun PTS itu ada kuotanya, kuotanya untuk di tingkat nasional gitu ya. Di masing-masing kampus itu mengirimkan perwakilan satu. Ya. Kemudian ada seleksi lagi di tingkat LL Dikti program sarjana. Dipilih dari misal ada 100 PTS mengirimkan mapresnya. Artinya ada 100 mahasiswa berprestasi. Kemudian kuota di nasional itu untuk PTS hanya 25 mahasiswa berprestasi. Maka yang dari 100 itu diseleksi menjadi 25 untuk bisa mewakili seluruh PTS di Indonesia ke tingkat nasional. Gitu kurang lebih ya. Tapi nanti masing-masing 25 orang ini membawa nama baik daripada program perguruan tinggi swastanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian seleksi tahap satu tingkat nasional sarjana, baru nanti akan ada finalis seleksi tingkat akhir nasional sarjana ataupun diploma. Gitu. Eh, Finalisnya mungkin 10 orang, 18 orang, 17 orang, 15 orang, ini tergantung dari pedomannya lagi gitu ya, kebijakan daripada Kemdikbud Ristek gitu. Ketika zaman saya itu hanya 17 orang dan kebetulan saya ke 18, jadi saya tidak masuk final waktu itu. Nah, final Mapres itu ada beberapa hal. Pertama, persyaratan administrasi, IPK dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Nah, administrasi ini sangat penting. Ketika kemudian administrasi ini tidak memenuhi, sebaik apapun KTI teman-teman, sehebat apapun prestasi teman-teman, tidak akan dianggap. Artinya, administrasi ini sebagai bentuk ketaatan kepada apa yang sudah diatur dalam pedoman. Gitu. Makanya administrasi ini penting banget, teman-teman persiapkan dengan lengkap. Gitu. Kemudian penilaian Mapres juga di karya tulis ilmiahnya. Kemudian ringkasan karya tulis ilmiah dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang PBB. Kemudian data prestasi atau capaian yang diunggulkan dinilai juga gitu ya. Dan masing-masing prestasi itu memiliki poin. Ada yang poinnya 5, 3, 2, 1 itu tergantung pedoman dan biasanya semakin besar poin artinya semakin bergengsi apa yang menjadi prestasi eh, di di data prestasi tersebut. Kemudian ada presentasi KTI, gitu.
baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian presentasi KTI dan poster. Biasanya kalau poster ini di nasional, kemudian wawancara wawasan umum, kepemimpinan dan sebagainya. Ini di tingkat prodi, fakultas ataupun universitas mungkin secara kemasan bisa jadi berbeda, bukan wawancara. Waktu zaman saya dulu itu bentuknya adalah LDG ya, leaderless group discussion gitu. Melihat wawasan, kemudian melihat juga kepemimpinan gitu. Siapa yang bisa memimpin tapi tidak mendominasi gitu ya, dan lain-lain. Itu skill-skill dalam mengikuti LDG gitu. Kemudian di nasional sendiri, prestasi yang kita masukkan itu akan diklarifikasi. Apakah benar-benar valid, apakah tidak ada pemalsuan gitu ya, prestasi yang dibuat-buat gitu, ataupun lain-lain. Ini di nasional akan diverifikasi. Kemudian, eh oke. Kemudian juga video profil diri atau gagasan yang tadi saya sebutkan, asesmen dan pengamatan kepribadian. Biasanya bentuknya TPA, TKD gitu ya. Tes kepribadian diri, tes kepribadian TPA, TKD. Kemudian bahasa Inggris itu bahasa berbedanya pun dilihat. Kalau teman-teman bisa lebih dari satu bahasa, dari bahasa internasionalnya, mungkin teman bisa bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Mandarin gitu ya, bahasa Prancis misal, bahasa Arab, itu pun menjadi nilai unggul teman-teman dalam seleksi ini. IPK, IPK itu penilaiannya hanya 20% saja teman-teman. Ya, eh, dan harus resmi dengan dilampirkannya transkrip nilai yang ada cap dan tanda tangan dekan gitu ya. Kedua ada KTI. Nah, KTI ini yang paling besar presentasinya, yaitu 30%. Kenapa paling besar? Karena kalau bicara IPK, bicara soal prestasi dan lain-lain, itu bicara soal track record. Sedangkan KTI ini bicara tentang apa yang kita tawarkan gitu. Yang belum terjadi tapi apa yang kita tawarkan. Makanya nilainya 30%. Karena kalau track record bisa jadi uh, sifatnya apa ya, berbeda medannya setiap mahasiswa itu. Kayak mahasiswa teknik IPK-nya 3,7, sedangkan mahasiswa sosial IPK-nya 3,9. Di teknik 3,7 itu susah banget gitu ya, dapat 3,7, sedangkan di sosial 3,9 juga susah, tapi mungkin setara dengan 3,7 di teknik gitu ya. Itu penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif juga bisa jadi, atau objektif juga bisa jadi. Yang pada intinya perbedaan medan kuliah itu berbeda pasti, untuk setiap prodi, setiap mahasiswa, setiap kampus. Makanya penilaiannya tidak terlalu besar. Tapi kalau KTI ini merupakan apa yang kita tawarkan, dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama gitu ya, karena berada pada seleksi yang sama. Makanya dari itu penilaiannya sangat besar, 30% ya. Dan tentunya harus KTI yang memenuhi pedoman daripada Pilmapres gitu ya. Eh, tapi biasanya KTI yang disodorkan bukan merupakan KTI yang sudah pernah dilakukan, tapi berupa gagasan, hasil kajian, pustaka. Kita menyampaikan gagasan, belum ada hasil dan pembahasan. Biasanya babnya itu lebih ke ada sintesis dan lain-lain. Intinya ikuti saja pedoman yang diberikan oleh Pilmapres. Nah, sistem KTI, nah ini yang membedakan, ada bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Ya, tidak ada hasil dan pembahasan. Nah, di bagian intinya itu ada pendahuluan, telaah pustaka, bab tiganya itu adalah analisis dan sintesis. Gak ada metode penelitian, gitu ya. Eh, tapi analisis dan sintesis, ataupun hasil dan pembahasan tidak ada. Kemudian nanti simpulan rekomendasi. Ini ketika angkatan saya, bisa jadi angkatan sekarang-sekarang berbeda. Silahkan menyesuaikan kembali. Kemudian ada prestasi capaian yang diunggulkan dan dibanggakan. Tadi ya, dan penilaiannya hanya 25%, tidak melebihi daripada KTI. Tapi 20% ini cukup besar. Maka dari itu tetap teman-teman harus bisa eh, mempersiapkan dengan banyak ikut berbagai event yang menjadi tambahan prestasi buat teman-teman. Baik itu yang kokurikuler, ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler. Nah, prestasi yang diperoleh oleh kompetisi ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Ada ilmiah ataupun atau akademik, seni budaya, olahraga, teknologi dan sains, atau inovasi, keagamaan, kewirausahaan. Ini prestasi-prestasi yang contohnya bisa menjadi apa portofolio kita untuk
kelampirkan di Pilmapres nasional gitu ya. Contohnya kalau teman-teman ikut KTI, sering ikut lomba LKTI, maka itu ilmiah masuknya. Teman-teman suka lomba-lomba alat musik gitu ya, seni budaya dan lain-lain. Ya, silakan. Kemudian prestasi capaian unggul yang bukan diperoleh melalui kompetisi, berperan sebagai apa? Misal pemakalah dalam jurnal atau artikel ilmiah, ya penyaji, narasumber, pemandu, moderator dalam program ilmiah, seminar, FGD, konferensi, lokal karya, pelatihan dan lain-lain. Silakan. Oke. eh se Sepaling bergengsi, bahkan misal ketika teman-teman disuruh menjadi moderator di sebuah event, apakah itu forum ilmiah atau bukan, ya, dan ilmiahnya bersebergengsi apakah gitu ya. Nah, silakan, itu harus menjadi apa, eh pertimbangan teman-teman dalam menyeleksi prestasi mana saja yang dimasukkan di 10 capaian unggulan gitu. Kemudian kegiatan entrepreneur, teman-teman ikut membuat sebuah produk kemudian menjadi wirausaha. Nah, itu menjadi prestasi juga. Pelatih, wasit, juri, pemberdayaan masyarakat, ketua atau koordinator kepanitiaan dalam kegiatan tingkat provinsi, nasional, regional, internasional. Nah, ini paling kecil itu provinsi berkaitan dengan kepanitiaan. Nah, silakan disesuaikan kembali. Nah, juga menjadi prestasi ketika teman-teman berkarya, menemukan sebuah temuan inovatif, karya yang telah mendapatkan HKI, ya, HKI, kemudian literatur berupa pernah teman-teman membuat buku, artikel, dan lain-lain, ataupun produk di bidang lain seperti seni, olahraga, atau teknologi. Ya, prestasi juga ketika teman-teman pernah memperoleh haki atau anugerah tertentu, gitu ya. Kemudian capaian karya di organisasi, misal di bidang kepemudaan atau kemahasiswaan. Silakan teman-teman. Teman-teman misal menjadi ketua BEM atau ketua himpunan, itu sebuah capaian karir di organisasi. Bisa menjadi prestasi juga buat teman-teman. Ya, itu prestasi 25%. Begitupun penilaian bahasa asing 25%. Inggris, China, Prancis, Arab, Rusia, Spanyol gitu ya. Bahasa PBB yang kalau teman-teman bisa apa menguasai beberapa bahasa, bagus banget gitu ya. Menjadi nilai unggul teman-teman. 25% ini mendapatkan nilai kumulatif yang tinggi nantinya ketika dikumulatifkan. Dilihat dari mana bahasa ini? Bahasa ini dilihat dari beberapa aspek, beberapa portofolio. Lihat dari ringkasan yang kita buat, dari kita presentasi gitu ya, ataupun wawancara, LDG, bisa jadi ada penilaian bahasa di sana. Silakan teman-teman mempersiapkan diri. Kurang lebih itu teman-teman, 20% adalah IPK, 30% KTI, 25% bahasa asing, 25% lagi adalah prestasi. Nah, makanya totalnya 100% dan harus disiapkan sebaik mungkin. Dari sekarang, ketika teman-teman masih semester 1, siapkan dari sekarang. Udah semester 3, siapkan dari sekarang, gitu ya. Atau bahkan sudah semester 5, semester depan udah 5 pres nih. Siapkan juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan waktu yang tersisa itu lebih optimal untuk mencari prestasi sebanyak mungkin menjadi portofolio ketika nanti ikut Loma Pres. Maka harus terus berprogres, berprogres dan berprogres sampai nanti ada sebuah statement muncul dari mulut kita, untung dulu nggak menyerah. Ya, perubahan kecil setiap hari itu lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Saya dulu ketika kuliah nyari lomba setiap hari yang paling cocok, yang paling berpotensi, ya, dan sudah saya bayangkan apa yang mau saya sajikan atau jadi gagasan karya tesis ilmiahnya misal, itu dipersiapkan setiap bulan, setiap hari, setiap minggu gitu. Bahkan sebulan sebulan itu sampai beberapa kali ikut lomba, dan mungkin dari sebulan 3 kali, sebulan 5 kali, hanya satu yang lolos sampai dengan final. Jadi kayak gitu. Artinya apa? Perubahan kecil setiap hari insya Allah akan menghasilkan 1,01 dipangkatkan 365 dalam setahun misal akan menghasilkan angka 37,8. Tapi 1,00 akan tetap satu walaupun dipangkatkan berapapun. Artinya perubahan kecil itu lebih baik, ya. Kalau gagal gimana? Gak apa-apa teman-teman. Teman-teman gagal itu kalau udah menyerah. Karena gagal itu sebenarnya bukan berarti sebuah keburukan, gitu ya. Bisa jadi kegagalan kita itu merupakan bekal kita untuk mendapat keberhasilan nanti. Gagal itu adalah caranya Allah agar kita tahu bagaimana caranya agar bahwasanya itu cara yang belum tepat nih, gitu loh. Maka saya yakin perlu ada contoh dari orang sukses yang pernah gagal.
Karena jika semua orang sukses tidak pernah gagal, siapa yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang gagal untuk bangkit dari keterpurukan? Ya, ini beberapa pengalaman saya ketika kuliah, prestasi di PKM, udah 3 kali lolos dan naik, kemudian berbagai perlombaan dan beasiswa gitu ya. Eh, Ikut beberapa forum internasional di berbagai negara gitu ya, termasuk di Indonesia juga sering banyak forum-forum nasional, forum-forum internasional yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di Indonesia. Dan banyak pengalaman dan berharga ketika kita kemudian ikut berbagai event tadi. Dan pengalaman itu menjadi bekal untuk kita bisa mencapai apa, eh, bisa bisa berterus upgrade diri gitu ya, bisa terus upgrade diri dan menjadi bekal untuk kemudian ikut event-event selanjutnya gitu ya. Insya Allah ketika kita bisa mengoptimalkan diri, kita masuk berita dan karya kita pun masuk berita. Artinya apa? Kita dan karya kita dikenal. Dan hal ini akan menjadi amal jariah ketika hal kita mungkin ataupun karya kita menginspirasi dan bermanfaat. Bahkan ketika kita setelah meninggal, ketika nama kita itu dikenal dengan baik, insya Allah menjadi amal jariah, pahala jariah untuk setiap orang yang terinspirasi. Dan itu saja mungkin materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.